Allah, every day I'll try to be. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Masih semangat mau dengar materinya? Apa materinya tadi yang dibilang moderatornya yang keren ini? Iya, tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Ustaz tanya sama kalian, jujur, kapan kalian terakhir baca Pancasila? Kemarin ada lomba menghias kelas, itu ditempel dekat foto presiden. Ada nggak kalian baca? Ada yang nggak hafal Pancasila? Mak kelewatan kalau ada. Nah, kita masuk ke penerapannya atau suaranya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila artinya 5 dasar. Dasar berbangsa atau dasar bernegara. Jangan ada yang tidur. Sila pertama apa bunyinya? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Coba kalian lihat di lambang Garuda Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya apa? Iya, bintang. Nah, jadi di sila pertama itu kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apapun itu agamanya. Kalau kita Islam, kita harus percaya kepada siapa? Kepada Allah. Percaya aja cukup nggak kira-kira? Jadi harus apa? Iya, iman harus didampingi dengan takwa. Iman aja nggak cukup. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Iya, rajin menunaikan sholat, berpuasa, dan banyak amal-amal kebaikan yang lain. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, di sila pertama ini kita harus toleransi. Apa arti toleransi coba? Apa? Iya, menghargai perbedaan. Indonesia ada berapa agama yang diakui? Ada 6. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, tenang. Menghargai perbedaan, yang artinya apa? Kita tidak boleh memaksa kepercayaan kita kepada orang lain, walaupun kita merasa agama kita benar. Kita benar, tapi kalau kita berdakwah, boleh nggak? Boleh, tapi jangan sampai memaksa. Paham sampai sini maksudnya? Misalnya kalian jualan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kalian maksa orang beli, boleh nggak? Woi, beli kau. Nggak beli, kempes ban kau kata. Nggak boleh. Yang ketiga, kita tidak boleh mengganggu orang lain saat ibadah. Ini penting. Sebelumnya Ustaz tanya, kalau Islam rumah ibadahnya masjid, kalau Kristen gereja, kalau Hindu apa? Dah, sob. Kalau Hindu tempat ibadahnya pura.
Kalau Buddha vihara, dan kalau Konghucu kelenteng. Dah, bukan hanya mengganggu agama lain, bahkan sesama kita pun kalau lagi beribadah jangan diganggu. Banyak kejadian kan, imamnya sudah takbir, yang di belakang masih ketawa-ketawa. Pernah kalian gitu? Berarti apa? Kalian tidak menghargai. Apalagi orang sholat itu langsung menghadap Allah, langsung untuk Allah persembahannya. Jadi janganlah gitu. Apalagi nanti ada orang sholat kan, Allahu Akbar, kawannya, weh ngapain bro kata. Ditanya lagi ngapain. Allahu Akbar, ada duit jatuh kata, gangguin kawannya. Kalau anak kelas 7 seringnya kalau sholat geser katanya. Gitu lapang ya kan, geser katanya. Jangan pernah mengganggu orang lain yang mau beribadah. Apalagi sholat Jumat, pergi pakai swallow, pulang bawa iger, udah pahalanya naik, jeblos. Itu dia. Lalu itu yang pertama, sila pertama. Masuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab, yang artinya apa? Yang sila kedua ini berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia. Contoh yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan warna kulit. Itu namanya rasis. Mau dia kulit hitam, mau dia kulit putih, itu semuanya sama, sama-sama ciptaan Allah. Belum tentu yang kulit putih itu imannya bagus. Belum tentu yang kulit hitam itu kotor. Kalau misalnya kan ada misalnya di sini ada orang dari Papua sekolah di sini, gak usah ditengokin kali, biasa aja. Karena Indonesia itu satu, sama kita. Paham sampai sini maksudnya? Jangan beda-bedakan warna kulit. Yang pertama, penerapan sila yang kedua yaitu tenggang rasa terhadap orang lain. Tenggang rasa artinya apa? Memiliki empati. Tahu empati apa? Ya, empati itu peduli. Kalau ada temannya yang kesusahan, diapain? Ditolong. Kalau ada kawannya yang berduka, dihibur. Dia gimana caranya biar dia tidak sedih gitu. Kalau ada kawan yang sakit, dijenguk. Yang kedua, yang ketiga, penerapan sila kedua, jangan membuli orang. Kemarin kita udah masuk hadisnya kan, hadis mingguan. Jangan membuli orang. Suaranya. Apalagi kalian SMP yang udah kelas 3 atau kelas 1 masih sering eje-ejean sama orang tua. Malu. Dengar suara. Masih ada yang eje-ejean orang tua. Beradab enggak? Enggak beradab. Nama orang tuanya bapak ini tapi manggilnya sebaya. Sering gitu kan? Jadi kalau misalnya ada anak kelas 7 sering nih yang masih eje-ejean orang tua, nanti di keputaran kita umumkan aja sekalian nama bapaknya. Ya kan? Jangan membuli. Yang keempat, kalau yang keempat ini biasanya yang orang yang punya kayak pemerintahan, korupsi. Itu paling tidak beradab menurut Ustadz. Ya kan? Korupsi. Kita lagi susah-susahnya Covid, lagi ada yang di PHK, ada yang penghasilan yang biasanya berjualan, penghasilannya berkurang. Tapi ada menteri yang korupsi 10.000 memang, 10.000 kali berapa juta orang?
Nah, orang lagi susah, ada yang korupsi, itu juga tidak boleh. Selanjutnya sila ketiga. Oh, sekali lagi. Sila kedua. Ada yang tahu simbolnya apa? Iya, simbol sila kedua itu rantai yang tidak terputus. Dan jumlahnya ada 17 sesuai dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Masuk sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini kalau kita lihat di di Garuda Pancasila itu lambangnya apa? Iya, pohon beringin. Itu sila ketiga. Artinya apa? Pohon beringin ini tempat yang nyaman untuk berteduh. Banyak hantu. Nah, kira-kira apa? Kasihlah Ustaz satu contoh. Siapa yang bisa? Apa contoh penerapan sila ketiga? Ada yang tahu? Ya, ada katanya bergotong royong. Benar. Bersatu. Kalau penerapannya di sekolah gimana? Kalau nampaklah ada sampah di sekitar kalian, janganlah kalian cuek kali. Apalagi setiap Jumat ada program sanitasi. Lalu yang kedua, di sila ketiga ini penerapannya contohnya upacara bendera. Upacara bendera. Kapan terakhir kalian upacara? Stop, udah lama intinya ya. Nah, ketika kita upacara, kita harus merasa bangga lah. Apalagi ketika bendera sudah naik. Jangan ada yang bersuara ketika bendera naik, kita harus hormat. Zaman dulu ketika mau naikkan bendera, mereka taruhannya nyawa supaya bendera bisa berkibar. Nah, jadi ketika upacara kita nggak boleh lah yang gini-gini, harus betul-betul. Itu untuk menumbuhkan rasa bangga kita terhadap bangsa Indonesia. Contoh yang ketiga, bangga menggunakan produk Indonesia. Banyak orang biasanya kan, kalau orang kita bangga pakai merek luar, sepatu merek luar. Padahal banyak produk-produk Indonesia yang terkenal. Ada katanya coklat Silverpin, ya kan? Ada sepeda Polygon. Kalian harus bangga pakai kerajinan-kerajinan dari Indonesia. Misalnya kursi, gak usah beli kursi jauh-jauh impor. Kursi Jepara bagus. Pakaian, gak usah beli pakaian apa. Pakai batik pun juga udah keren. Itu ada yang pakai batik. Nah, keren ya kan? Kita harus bangga dengan produk asli Indonesia. Lalu yang keempat, bangga menggunakan bahasa daerah. Walaupun kita beda-beda suku, kita jangan malu kalau kita menggunakan bahasa daerah ketika berbicara. Bahasa Indonesia itu penting, iya, tapi bahasa daerah juga nggak kalah penting. Kalau orang Jawa, ya minimal ngerti bahasa Jawa. Isora. Kalau orang Batak, ya minimal ngerti bahasa Batak atau marganya. Jangan ditanya marga, nggak tahu marga apa. Ya kan? Kalau orang Aceh harus tahu. Acehmu dari mana? Harus tahu. Belakang, lurus. Dikeluarkan buku keputeraan kalian.
Mana bukumu? Lalu yang ke penerapan sila ketiga, yang keempatnya itu apa ya? Bangga dengan bangsa Indonesia. Udah dicatat tadi? Udah, oke. Langsung sila keempat. Apa bunyinya? Satu orang. Sila keempat, ketuhanan. Satu orang. Dah, Ustaz aja. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat itu kalau lihat apa simbolnya, itu kepala banteng. Apa arti dari dibuat kepala banteng? Karena banteng ini merupakan hewan yang suka berkumpul. Makanya dikaitkan dengan musyawarah. Bisa dikatakan jadi musyawarah. Karena suka berkumpul lah. Jadi kita manfaatkan yang ke positif, musyawarah. Bagaimana contohnya dari penerapan sila keempat? Yang pertama, ketika pemilihan ketua kelas, kalian pakai musyawarah atau tidak? Pakai. Pemilihan ketua kelas, dipilih kandidatnya berapa orang. Nanti kawan-kawannya kan, misalnya yang ini, coba angkat tangan siapa yang mau. Begitu kan? Berdemokrasi, itu dia. Pemilihan ketua OSIS. Ada pemilihan ketua OSIS, langsung tunjuk. Gak ada. Yang milih siapa? Kalian. Yang memilih ketua OSIS itu kemarin siapa? Kalian kan? Itu dia. Lalu ketika pemilu biasanya gunakan hak suara. Kan sering kan coblos. Lalu ketika belajar di kelas, harus menghargai perbedaan pendapat. Jangan merasa pendapat kita paling benar, apalagi waktu diskusi kelompok. Biasa diskusi kelompok ada yang kelompoknya katanya pintar, ada yang biasa aja. Jangan merasa pendapat kita paling benar, harus musyawarah. Satu kelompok 5 orang, beda-beda pendapatnya, cari pendapat yang mana yang paling banyak. Paham maksudnya? Jangan meremehkan pendapat orang lain. Orang kan punya gaya berpikir yang berbeda-beda. Intinya kita ketika ada orang berpendapat, kita terima. Karena itu pendapat. Intinya dari penerapan sila keempat ini, itu kuncinya satu, musyawarah. Lalu yang terakhir, sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau lihat simbolnya, lambangnya apa? Iya, padi dan kapas. Padi itu pangan, kapas itu sandang. Kapas kan untuk menjadikan benang, untuk dijadikan benang, biar bisa jadi pakaian. Yang artinya apa? Rakyat Indonesia akan dianggap makmur bila masyarakatnya bisa makan. Banyak kalian lihat orang yang susah makan. Oh, berarti nggak makmur Indonesia. Dah, contoh yang pertama dari penerapan sila ke-5, keadilan. Berarti apa? Satu, harus adil. Harus adil dalam segala hal. Yang kedua, tidak diskriminatif. Tidak membeda-bedakan cuma karena perbedaan golongan,
pangkat, kaya, miskin, tidak boleh. Semuanya sama. Budayakan antri. Pernah kalian dengar itu? Jangan karena kita anak pejabat misalnya ada ngantri dapatkan sesuatu, kita nyerobot. Ya kan? Intinya harus adil. Jangan karena kaya jadi suka-suka. Jalanan ini tuh macam punya dia. Apalagi kalau di kelas, contohnya apa? Piket kelas. Piket kelas itu dari Senin sampai Sabtu sudah dibagi. Jangan hari Senin ada yang piket, hari Selasa nggak ada yang piket. Adil nggak itu? Hari Senin piketnya pagi piket, pulang siang pulang sekolah siangnya ngepel. Hari Selasanya nggak ngapa-ngapain jadinya. Pulang sekolah kabur. Adil nggak gitu? Tidak. Lalu saat ujian ada yang menyontek. Adil nggak nilainya orangnya? Misalnya yang menyontek nilainya lebih tinggi dari yang dicontek. Tidak adil. Ada orang ujian sambil nengok-nengok buku, dia pandai-pandai ngeles, ya kan, mengopek dia. Kalau kalian lihat kawan kalian begitu, bilang sama gurunya, kalian ngerjain sendiri, kawan kalian mengopek atau menyontek. Mana boleh begitu. Yang belakang itu, apain kalian? Jadi udah berapa yang kalian catat penerapannya itu? Udah banyak kan? Nah, sekarang tanya jawab. Mana tahu ada yang belum paham, silakan tanya ke Ustadz. Kalau ada yang belum paham. Kalau belum ada, sekarang Ustadz tanya. Apa perbedaan dari sila kedua dan sila kelima? Sila kedua apa bunyinya tadi? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila kelima? Kalian tahu di mana bedanya? Apa bedanya? Yang nomor 2 apa tadi? Iya, betul. Sila kedua berkaitan dengan hak asasi manusia. Tidak rasis, tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, adat istiadat. Kalau sila kelima berkaitan dengan sifat adil. Jadi, siapa yang pulangan naik angkot, angkat tangan. Yang pulangan naik angkot. Oke, turun. Kalian naik angkot, misalnya kalian sudah duduk. Lalu angkotnya berhenti. Ada naik ibu-ibu. Gak ada lagi tempat duduknya. Apa yang kalian lakukan? Dah, stop. Dah. Kalau ada orang yang lebih tua, ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan? Kalian yang muda, stop. Kalian mengalah. Yang tua yang duduk. Nah, dari contoh itu penerapan sila keberapa? Iya, penerapan sila kedua yang berkaitan dengan adab.
Bisa dibedakan ya? Lalu sila pertama ketuhanan Maha Esa itu sudah mencakup semuanya sebenarnya, sudah berkaitan. Kalau kita orang yang bertakwa, sudah pasti kita beradab. Ya kan? Sudah pasti kita mengerti tentang keadilan. Sudah pasti kita menghargai pendapat. Jadi sila pertama itu bisa masuk ke semua sila-silanya kalau kita bertakwa. Makanya sila pertama nomor 1 dibuat. Ketuhanan Yang Maha Esa itu nomor 1. Ada lagi yang mau ditanya? Bhinneka Tunggal Ika Pancasila keberapa katanya? Bukan. Itu suara. Itu semboyan. Kenapa? Indonesia beda-beda agama, beda suku, beda adat istiadat. Yang lalu dibuatlah semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke itu ada ribuan suku, ada lebih dari 700 bahasa. Jadi kita harus menghargai perbedaan. Kita sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Perbedaan sila pertama dengan sila ketiga. Yang pertama kan sudah Ustaz jelaskan tadi tentang apa? Tentang ketuhanan. Kalau orang itu punya pandangan, punya kepercayaan terhadap agama yang berbeda-beda. Contoh, misalnya ini sekarang lagi pandemi Covid. Pemerintah melarang masyarakat berpergian atau istilahnya lockdown. Apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus patuhi peraturan. Untuk apa? Ini kan larangan dibuat supaya apa? Supaya kita patuhin. Ya kan? Jadi, ke depan semua. Hadap depan. Jadi, kalau pemerintah sudah bilang lockdown, jangan kemana-mana, jangan kalian liburan, menyebar nanti COVID-nya. Nah, dari contoh itu termasuk sila keberapa? Sila ketiga. Sila ketiga, salah satu penerapannya kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau pemerintah sudah bilang harus nurut. Sampai sini ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, every day I'll try to be as true